menjadi rame, harusnya kita di lantai 3 nah, ya. Tapi karena ini dipindah di main hall, tapi nggak apa-apa lah, supaya teman-teman atau audien yang lain bisa bergabung dengan kita, gitu ya. Untuk terima kasih yang sudah datang, terima kasih yang sudah bareng-bareng kita boleh talk show di sini, kita boleh sharing-sharing, bisa diskusi. Nanti harus tanya loh ya, soalnya masuk TV. Nanti kalau nggak tanya, nanti saya gantian tanya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggris Sartika Wiguna, gitu ya. Sebelum saya membawakan talk show dengan Ibu Lisa, saya mau memperkenalkan. Oke, next. Oke, saya mau memperkenalkan, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mengajar, walaupun ini mahasiswa tak suruh kesini semua, tapi belum ada yang datang, datangnya cuma sedikit ya. Nanti akan menyusul karena masih ada praktikum. Terus juga saya aktif di ekonomi kreatif di Kota Malang sebagai sekretaris AACK ya. Jadi asosiasi kreatif, asosiasi dosen ekonomi kreatif. Jadi saya sebagai sekretaris di sana. Terima kasih untuk yang sudah datang. Hari ini saya mau membawakan satu materi itu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita berpikir ya, yang disebut sebagai quantum perspektif terhadap segala sesuatu, terutama terhadap ekspor Kota Malang lebih lagi. Beri aplaus untuk Kota Malang, ayo. Oke, baik. Quantum learning itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi bagi yang sering lihat saya di kampus, saya mengajar di mata kuliah, salah satunya adalah di fisika. Di fisika itu ada yang dinamakan fisika kuantum. Ya, fisika kuantum itu apa sih Bu? Fisika kuantum itu adalah bagaimana kita melihat suatu materi atau atom itu, bagaimana energinya, bagaimana dipotensialkan sehingga kita ini bisa, frekuensi itu bisa kita potensialkan maksimalkan untuk bidang tertentu. Siapa di sini yang pernah lihat kalau ada TV terus ada bintik-bintik kecil kayak semut, pernah lihat seperti itu? Yang misalnya frekuensinya belum disetting, itu yang disebut sebagai elektron. Nah, itu yang elektron yang berada di dalam suatu atom. Lah, punya energi yang cukup besar sehingga apa? Itu yang kita kembangkan dalam mindset, terutama di ekspor untuk kreatif kota. Jadi untuk kreatif city. Jadi kreatif city ini lebih ke bagaimana cara pandang kita terhadap segala sesuatu ya, terutama untuk kita bisa memberikan devisa negara dari Kota Malang. Mungkin dari audiens yang datang bertanya, kenapa sih Bu kok ngomongin komoditi gitu ya? Karena posisi saya ini selain saya mengajar ya, saya juga sebagai eksportir aktif ya. Bisa next. Saya sebagai eksportir aktif dengan berbagai kegiatan. Jadi saya juga sering ya tampilkan ini mewakili Indonesia ke beberapa event gitu ya, termasuk kemarin di United Nations sampai penghargaan untuk eksportir tertinggi dari Bea Cukai Kanwil 2 seperti itu. Jadi kalau ngomongin ekspor ya, secara simpel saya mau menyampaikan bagi mahasiswa sekalian terutama yang sekarang ini lagi menempuh pendidikan, kalian mungkin melihatnya bahwa ekspor ini adalah satu komoditi seperti raw material. Tetapi tidak seperti itu. Bagi mahasiswa yang jurusan teknik informatika atau mahasiswa di jurusan yang lain, di sosial dan lain sebagainya, mindset kalian itu bisa kalian jual, dijadikan komoditi ekspor. Mungkin kalian punya produk digital, kalian jual ke luar negeri. Misalnya kalau di luar itu ada website 24 slide seperti itu asetnya yang dibeli oleh buyer-buyer luar negeri dalam bentuk aset digital. Itu juga disebut sebagai ekspor. Nah,
gitu ya. Jadi kalau saya di sini ibu bilang, Bu, saya pengen seperti Ibu Tika, bisa ekspor misalnya 1 kontainer. Mindsetnya bukan seperti itu. Nah, kalau di bidang raw material agriculture boleh kita ngomong ini ekspornya dalam bentuk barang jadi, tetapi kita bisa ekspor mindset dalam bentuk produk-produk digital, seperti itu ya. Baik, saya mengundang untuk partner saya boleh hadir. Kita sambil ngobrol-ngobrol, silahkan. Ya, baik. Boleh minta 1 mikrofon lagi untuk ke audien. Ini harus ada yang tanya dulu nih biar semangat, supaya kita memancing ya, memancing supaya baik tes. Ini memang sengaja tak pilih. Cus nulai wes. Ayo bertanyalah, saya siap menjawab. Ya, mau bertanya produk digital, bertanyalah yang sesuai dengan judul. Jangan bertanya yang tidak sesuai dengan judul. Ya, anakku sayang Mas Yusmul ini materinya itu kuantum, perspektif terhadap komoditas ekspor Kota Malang, ya, untuk hubungannya dengan creative cities. Nah, dilihat dari judulnya ada berapa kata kunci, Pak? Kuantum, gitu ya, perspektif, komoditi, ekspor Kota Malang, hubungannya sama kota kreatif. Kira-kira Mas Yusmul kalau mau ekspor itu ekspor apa, nak, yang hubungannya dengan kreatif gitu? Apa, nak? Mungkin tentang barang-barang kayak komponen-komponen komputer dari China gitu. Itu impor saya, bukan ekspor. Ekspor ya? Iya, ekspor itu adalah kita menjual barang ke luar negeri. Baik, mungkin next slide saya mau jelaskan tentang ekspor itu apa. Next slide, nak. Oh iya, sebelum kita, oke, next dulu aja. Oke, jadi anak-anakku sayang, para audiens sekalian, ekspor itu berasal dari kata eks, berarti keluar ya. Jadi kita menjual barang keluar daerah kepabeanan Indonesia. Kalau misalnya ada yang dari Nunukan, selangkah lagi sudah ke Malaysia, membawa barang hand carry dan dijual di sana, itu sudah merupakan ekspor. Nah, seperti itu. Kalau impor itu mendatangkan, kalau ekspor itu menjual. Berarti otomatis kalau ekspor itu menambah devisa atau mengeluarkan devisa? Menambah. Karena kalau dengan ekspor itu kan kita dapat bayaran dari luar negeri ya. Berarti kan perputaran nilai mata uangnya kan lebih banyak di sini. Jadi otomatis itu sangat dibutuhkan untuk Indonesia, terutama di Kota Malang. Teman-teman atau audiens sekalian, pernah ini enggak? Pernah menyadari enggak? Kira-kira kenapa kok setiap kota, misalnya APBN, APBD, setiap kota itu kok berbeda-beda? Salah satunya adalah dari aset yang dimiliki, seperti itu, nak. Jadi itu kalian ini ya, audiens terutama mahasiswa, kalian tuh harus lebih meningkatkan lagi untuk bisa berjualan aset digital kayak. Ya, kenapa kok seperti itu? Dengan banyaknya devisa negara yang masuk di Indonesia, otomatis itu akan meningkatkan investasi ke Indonesia secara umum dan di Kota Malang. Seperti itu, nah. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira untuk kita bisa menjual aset digital itu dibutuhkan pemikiran kreatif yang gimana, nak? Sayang. Ayo sayangku, Amel, kira-kira kalau kita bisa menjualkan barang di luar itu dibutuhkan yang gimana? Pemikiran yang gimana? Ya,
Baik, Mbak Lisa, kita sambil diskusi ya. Oke, kira-kira menurut Mbak Lisa itu mindset apa yang dibutuhkan dalam kreatif ekonomi ini supaya bisa meningkatkan produk kita lebih lagi? Jadi sebelumnya Bu Tika saya mau perkenalan dulu kan. Oh ya, Mbak Lisa mau perkenalan dulu ya nak ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan para mahasiswanya Bu Tika ya. Karena tadi saya dengar Bu Tika cerita kalau banyak mahasiswa dari Bu Tika yang audiens di sini. Mohon maaf suara saya agak kecil ya, karena kondisi suara saya lagi serak. Mungkin beruntung ya udah selesai. Kalau nggak udah nggak kedengeran. Oke, perkenalkan nama saya Elizabeth Sinaga. Mungkin ada yang tahu nggak Sinaga itu dari mana? Sumatera Utara betul Bapak? Ya, saya aslinya Medan. Kebetulan saya mutasi ke Malang sejak tahun 2018. Dan kebetulan saya saat ini bertugas di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero, Jalan Ramayana Utara. Nah, PT ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik. Nah, kita ini ada holding yang namanya ID Food. Di dalam ID Food ini terdapat 11 perusahaan yang tergabung di dalam holding. Nah, PT ini berperan sebagai gateway ataupun agen sales di dalam produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam holding seperti itu. Dan salah satunya adalah ekspor dan impor. Makanya saya saat ini ya diundang oleh Bu Tika. Tadi sebenarnya dadakan, cuman kebetulan ya udah saya ikut join gitu. Intinya kita sama-sama di sini untuk meningkatkan apa ya? Tadi seperti yang diinformasikan oleh Bu Tika, meningkatkan devisa negara karena ekspor itu salah satu sumber masukan dari untuk devisa negara seperti itu. Tadi Bu Tika apa ya pertanyaannya? Jadi lupa saya. Baik, jadi para audiens sekalian, Ibu cantik yang di sebelah saya, beliaunya menjadi manajer di BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Kalau saya sedikit menambahkan, PPI itu kalau zaman dahulu pernah dengar yang namanya VOC kan? Nah, kalau zaman kita Belanda itu kan ada perusahaan perdagangan dari Belanda yang namanya VOC. VOC itu diakuisisi oleh pemerintah Indonesia, berdirilah BUMN PPI yang kita tahu, ya. Jadi PPI ini juga relate dengan Kementerian Perdagangan, relate dengan Dirjen Percepatan Ekspor Nasional. Apalagi skup untuk bidang usahanya itu adalah di perdagangan dan logistik, termasuk dengan Bulog atau perusahaan-perusahaan gula itu termasuk di dalamnya yang tadi disebutkan Bu Lisa holding dari Idea Food. Nah, jadi bayangkan mahasiswa sekalian, BUMN seperti Pertamina, PPI, atau mungkin PLN, perusahaan-perusahaan lain itu berupaya keras untuk bisa menjadikan perekonomian Indonesia itu maju dan kita punya cash flow yang cukup baik. Salah satunya selain lokal juga ekspor. Berarti otomatis relate dong dengan apa yang kita diskusikan sekarang. Untuk bisa kita ini melakukan perdagangan di dalam negeri dan perdagangan di luar negeri, baik untuk produk digital dan non digital, kita itu butuh yang namanya mindset. Itu yang kita mau diskusikan, Bu Lisa. Jadi mindset itu apa gitu ya? Yang dibutuhkan di quantum perspektif itu apa?
Saya mau kasih gambaran nomor satu. Mindsetnya adalah, misalnya kita ini harus tahu yang namanya opportunity seeking. Kita harus tahu yang namanya kesempatan, peluang itu. Kita itu mau cari peluangnya bagaimana. Kalau audiens sekalian atau adik-adik mahasiswa kepingin meningkatkan entrepreneur, perspektif kuantum itu harus mencari peluang dimanapun adik-adik berada. Ini MCC ini sebagai simbol kreatif Kota Malang. Peluang-peluang apa yang bisa kita soundingkan di sini? Ya, jadi itu sedikit mungkin pencerahan untuk audiens semuanya. Mungkin selain itu apa lagi ya, Bu Lisa? Selain peluang ya, mindset yang harus dimiliki untuk meningkatkan kuantum tadi itu, menurut saya ambil garis lurus untuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu, seperti yang saya informasikan tadi, bahwa kita itu kan core bisnisnya adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini yang menjadi yang menjadi titik tumbuh perusahaan kita itu adalah penjualan, sales. Oke. Nah, di sini selain dari penjualan yang menjadikan titik tumbuh dari perusahaan perdagangan Indonesia, yang harus kita miliki itu adalah tadi selain kesempatan, kemudian Mitigasi resiko mungkin ya? ya betul, resiko. Jadi intinya ketika kita mengambil suatu kesempatan tadi ya, pasti ada resiko. Nah, kadang kita sebagai mungkin ya, saya tarik garis lurus di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, kita ini kan banyak kan bermain di sales. Nah, ketika kita mencari peluang tadi, terjadi resiko. Nah, kalau misalnya di dalam kesempatan challenge tadi itu kita tidak mengambil resiko ataupun kita jadi kayak memikirkan sejauh mana mitigasi resiko supaya harus tidak diambil terjadi, tidak terjadi sesuatu hal yang nantinya akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Tapi disitulah nilai-nilai yang harus kita tangkap gitu, maksudnya nilai-nilai yang harus kita ambil, karena ketika resiko tinggi, tapi disitulah peluang yang besar yang bisa kita dapatkan untuk mencapai penjualan tadi. Mungkin kayak Butika ya, kemarin kan kita baru ya Bu ya melakukan ekspor, PPI baru melakukan ekspor kopi 54 MT. Nah, di situ banyak sekali challenge yang dihadapi oleh PPI. Tapi kita tahu selain dari challenge itu, resiko-resiko yang ada, bagaimana kita harus memitigasi dari resiko-resiko yang ada tersebut. Dan disitulah kita nanti mendapatkan sesuatu hal yang baru yang bisa kita yang menjadi pengalaman yang baru untuk kita menjadi go forward ke depan gitu loh, supaya kita dapat kata-katanya ya. Jadi audiens sekalian, sebenarnya seperti ini. Kalau dari ranah kita ini ya, dalam tubuh kita itu ada yang dinamakan pikiran ya. Jadi pikiran, rasa, sama sikap ya. Jadi ada yang dinamakan kognitif, ada yang dinamakan afektif. Kognitif itu adalah pikiran, afektif itu adalah rasa, psikomotorik itu adalah sikap kita. Seperti itu. Jadi segala apapun
yang resiko di dalam ekspor itu, kalau secara kita pikirkan manusia itu kita mendapatkan profit sekian, kita juga harus mempunyai rasa afektif untuk kita ini bisa memberikan satu impact yang kita bisa menyelesaikan satu proyek kita itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi psikomotorik. Kalau di dalam bisnis itu mengenal dua hal. Kalau tidak untung berarti rugi, seperti itu ya. Tugas kita adalah meminimalkan kerugian itu seminim mungkin, karena tidak ada yang tidak rugi. Tetapi setidaknya efektifnya apa? Kalau dari Bu Lisa tadi menyatakan mitigasi risiko. Kalau kita ini merasa secara finansial itu kita mendapatkan sedikit loss, kita pasti mendapatkan efektif berupa peristiwa yang kita ambil sebagai bahan kita untuk maju ke depan. Seperti itu ya. Jadi bayangkan ya, audiens sekalian, sekarang jangankan ekspor, kita itu punya produk. Misalnya saya punya ini air mineral. Cara pemasarannya adalah misalkan dengan pasang status di WA. Saya mau tanya, berapa banyak sih orang yang mau beli? Kan nggak banyak sih. Berarti otomatis resiko-resiko apa yang terjadi? Itu yang perlu kita pikirkan. Itu dari hal kecil. Belum lagi kalau kita bicara skup yang besar, ekspor, misalnya kopi 52 ton seperti itu. Resikonya sangat banyak. Nah, dari sini perspektifnya adalah yang kita bangun itu di dalam ekspor, di dalam bisnis itu bukan psikomotoriknya dulu, tetapi dari brand kita masuk ke afektif kita. Yang kita bangun itu adalah kuantumnya. Jadi kesiapan mental kita, gitu ya. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan membuka pertanyaan yang ada hubungannya dengan itu, ya. Yang ada hubungannya dengan resiko. Bagaimana kita membuka ranah mindset kita, afektif kita, dan lain sebagainya. Monggo, silahkan. Sambil saya diskusi ya dengan Bu Lisa. Baik, monggo sekarang kalau ada yang bertanya silahkan, monggo. Benar ya Mbak Lisa ya, sangat sulit sekali sebenarnya. Apalagi kita sebagai ibu-ibu, saya Bu Lisa ini ibu-ibu loh ya. Ya, punya tanggung jawab yang besar di dalam pekerjaan dan di rumah tangga. Itu struggle-nya luar biasa ya Mbak Lisa ya. Betul banget. Apalagi kondisi sekarang ya, banyak tantangan yang dihadapi, baik itu di pekerjaan maupun di keluarga. Benar nggak Bu Tika ya? Dan kondisinya saat ini juga terus terang untuk PPI sendiri ya Bu ya, sangat, apalagi mau akhir tahun itu sangat hektik-hektiknya untuk mencapai target. Dan selain itu juga kita juga punya apa ya, kayak semacam RKAP dari kantor pusat, terutama untuk penjualan ekspor seperti itu. Jadi kita sering collab nih dengan Bu Tika. Makanya tadi saya pas pertama kali datang, Bu Tika, ada lagi nggak Bu gawean yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi memang buat adik-adik di sini, teman-teman mahasiswa, intinya tetap berkarya dan tetap mengerjakan bagiannya masing-masing untuk saat ini. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ada bisnis-bisnis kecil-kecilan ya Bu ya, itu adalah melatih adik-adik di sini nanti untuk menjadi entrepreneur yang kedepannya yang benar-benar apa ya, yang bisa memberikan sumbangsi untuk Kota Malang maupun lebih besarnya lagi untuk Indonesia sendiri. Itu Bu Tika. Ya benar. Jadi ada satu poin lagi, kuantum perspektif hubungannya dengan ekonomi kreatif dari Bu Lisa tadi apa? Mengejar target kan ya. Jadi kita harus punya goals atau punya target. Supaya apa? Supaya ya sustain gitu ya, langgeng gitu. Ya, jangankan kita di skup yang kecil, tapi di skup yang besar seperti untuk Kota Malang ini, supaya kita itu berpikiran sekreatif mungkin dalam hal perdagangan besar itu bisa supaya lebih lagi.
seperti itu. Baik, saya membuka pertanyaan, monggo silahkan. Saya, ya nak, ada mikrofonnya tadi mana? Ya silakan. Ya, sambil berdiri boleh nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma. Saya izin tanya Bu. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan kalau saya. Pertama gini, tentang kuantum perspektif ya dalam dunia ekspor. Pertanyaan pertama, gimana cara kita melatih kuantum perspektif tadi untuk memaksimalkan bisnis ekspor yang kita jalani. Contoh praktisnya yang bisa kita latihan setiap hari itu kayak gimana. Lalu pertanyaan kedua adalah gimana caranya kita bisa memanfaatkan kuantum perspektif dalam ekspor tadi untuk bisa misalnya meyakinkan buyer buat bisa ngasih DP dulu kayak kita gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari kognitif, afektif, sama psikomotorik. Seringkali kita itu hanya berfokus pada aktivitasnya, psikomotoriknya aja. Kita lupa bahwa kita melakukan segala sesuatu itu harus di-planning dulu, nah. Gitu. Itu yang disebut sebagai kuantum perspektif. Jadi kekuatan pikiran dan kekuatan rasa itu jauh lebih besar daripada psikomotorik kita. Contoh di dalam ekspor, seringkali kita terjebak mencari buyer, mencari supplier, itu psikomotorik nah. Tetapi harusnya kita itu berpikir gimana buyer itu bisa ke kita, gimana kita bisa mengenali apakah kita ini cocok sama buyer ataukah tidak. Karena kalau kita tidak memikirkan itu nah, kita akan berputar-putar pada satu kondisi sampai kita dalam perspektif kita mengandalkan kemampuan sendiri, ya. Jadi contoh ya, kalau kita percaya ya, kita percaya bahwa kita ini punya satu rezeki kita masing-masing berbeda. Tuhan memberikan berkatnya, kita percaya itu. Tapi kalau kita memaksakan diri tidak sesuai dengan kehendak, berarti otomatis kita akan capek sendiri karena gitu. Jadi menurut saya solusinya adalah ketika mau match dengan buyer atau match collab dengan siapapun, pikirkan dulu afektifnya. Dengan tanda lain, berdoa dulu. Ya. Jadi kalau bahasa, ada satu jurnal di Harvard itu, nanti saya tunjukkan. Mereka itu bilangnya bukan berdoa, mereka itu bilangnya adalah meditation. Jadi ada saat teduh, meditation, merenungkan, menarik energi ke dalam tubuh kita, supaya ketika kita ketemu dengan buyer, kalau memang itu cocok buat kita, pasti ada jalan untuk terus. Tapi ketika frekuensinya nggak nyambung, pasti ada hal-hal yang harus kita peka untuk kita tidak berputar-putar di sana. Audiens sekalian tahu yang dinamakan resonansi ya. Resonansi itu adalah peristiwa
bergeraknya suatu benda karena benda lain yang bergerak. Saya punya pendulum, bandolan, ya. Di bandolan itu ada 5 gotri. 1 gotri saya gerakkan, berayun. Ada yang 4 masih diem, tapi lama-lama dia bergerak seiringan, nah ya. Itu yang dinamakan quantum perspektif. Jadi kita pikirkan, kita harus bergerak dulu. Untuk bergerak itu kita pikirkan dan akan membuat orang itu bergerak seiringan dengan kita. Ya, jadi tahu istilah yang dinamakan hoki ya. Kenapa kan kita sering ya? Kita itu sering berpikiran, kenapa kok saya lihat pengusaha itu hoki banget. Dia kayaknya jalannya lancar-lancar banget gitu ya. Dia kayaknya nggak ada halangan. Ya, padahal challenge-nya banyak, kita cuma nggak tahu. Tetapi sebenarnya ada tipikal-tipikal orang tertentu yang cukup menarik energi dan frekuensi itu menjadi disalurkan ke dalam hoki itu. Intinya yang pertama adalah berdoa dulu, ya, meditation untuk kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, kalau istilah di dalam Jawa itu nggak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh gegabah, dan itu mindset yang sangat jarang dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang yang notabene generasi Gen Z ya. Mohon maaf, jangan menganggap satu pencapaian itu berupa angka. Tetapi kalau hari ini itu lebih baik dari kemarin, itu sudah pencapaian kita. Sesimpel itu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya perlu kita tingkatkan seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, kalau untuk urusan bayar bisa ke kita, bisa deal, itu caranya seperti itu. Kalau pertanyaan kedua, gimana bisa menggerakkan bayar itu untuk DP, untuk bayar lunas 100% di awal. Sebenarnya itu semua juga kuantum. Jadi dari jurnal Harvard itu ya, meditation itu ya, itu harus dibicarakan. Affirmation itu berulang-ulang. Itu minimal 21 hari. Jadi sebelum saya menjadi eksportir, puji Tuhan sampai saat ini saya sudah ekspor sekitar 1.500-an tahun ini, 1.500-an kontainer, 1.546 kontainer sampai bulan November ini, ya. Jadi sebelum saya sampai di titik ini, saya ingat 3 tahun yang lalu, saya nge-print, Tuhan, di Natal 2023, saya pengen 1.000 kontainer. Saya baca affirmation waktu, mohon maaf, saya non-muslim ya. Waktu Natal itu kita ada kita diberi kesempatan untuk berdoa. Saya bawa itu 1.000 kontainer tahun ini. 2024 saya nggak goal 1.000 kontainer. Tuhan beri saya di 2025. Sepanjang saya ngeprint dari 2023 sampai 2024 akhir, saya ngomong berulang-ulang dan saya print. Tuhan, saya mau 1.000 kontainer. Tuhan kasih saya 1.000 kontainer. Tolong Tuhan 1.000 kontainer dan lain sebagainya. Itu berulang-ulang dan itu ilmiah kan, gitu ya. Jadi dari audiens mahasiswa sekalian, coba di searching, dikulik-kulik satu jurnal tentang how behavior entrepreneur mindset quantum learning, itu dari Harvard ya. Jadi itu dilakukan secara berulang-ulang 21 hari minimal, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lanjutan, monggo silahkan. Ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Ya, nak. Ya, baik. Mungkin next slide. Oke, lah. Baik. Jadi dari sini Indonesia ini kan negara agraris. Kita nggak bisa di compare dengan China atau US, itu nggak bisa. Karena kita negara agraris yang 80% itu produk kita adalah raw material. Sehingga kalau audiens sekalian itu searching di internet,
Indonesia itu ekspor apa? Kelapa sawit, nikel, sama mineral seperti minyak bumi dan lain sebagainya. Lah, itu hal-hal yang sangat struggle, punya tantangan. Di sini saya mau mengajak audiens sekalian yang mostly ini adalah mahasiswa yang punya creative thinking, ya. Ekspor itu bukan bermula dari luar, tapi bermula dari diri kita. Kalau yang mahasiswa jurusan TI, tolong di perkuliahannya ditekuni, mungkin bikin desain web yang ada hubungannya dengan kreatif ekonomi, mungkin bikin animasi, mungkin bikin programming, mungkin bikin yang dinamakan aset digital yang lain, NFT dan lain sebagainya. Tolong ditekuni, dan itu bisa menjadi aset ekspor kalian dari taraf mahasiswa. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bu, saya kepingin seperti Bu Tika, kepingin seperti Bu Lisa, bisa ekspor raw material. Ranahnya sudah berbeda. Ya, jadi simpelnya di kuantum perspektif itu, kalau ada yang mudah, ngapain kita kesulit? Ya, jadi sesimpel itu. Ya, jadi nggak usah berpikiran yang sulit-sulit. Misalnya, kesalahan saya waktu ekspor pertama kali, saya closing itu adalah lada hitam dari Lampung. Sangat struggle. Tapi saya pikir-pikir saya salah. Kenapa? Saya ibu rumah tangga, full time, tinggal di Malang, 1000% saya dengan keluarga, jarang saya keluar-keluar sampai jauh, nginap berapa bulan di luar pulau. Itu sesuatu hal yang sulit. Kenapa kok nggak kita mengembangkan komoditi Malang aja? Ya, ibaratnya kita ini loh sudah disiapkan, di Malang ini penuh potensi. Ngapain harus kita jauh-jauh? Ya, beri aplaus untuk kota Malang kita yang tercinta. Baik, mungkin itu closing statement dari Bu Lisa. Monggo Bu Lisa. Sudah selesai Bu ya. Oke, closing step dari saya, intinya buat Bapak Ibu dan adik-adik semua yang di sini tetap berproses, karena memang kedepannya memang untuk perjuangan apapun itu, ekspor, perdagangan dalam negeri itu tidak akan mudah. Karena apa? Begitu banyak persaingan yang terutama PTI sendiri bukan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Kita itu bersaing dengan distributor lain yang ada di Malang khususnya. Tapi dengan adanya keinginan, kemudian dengan adanya semangat untuk mencapai suatu goals, pasti semuanya akan dipermudah. Seperti yang dibilang oleh Tika tadi, semua berawal dari kesempatan. Jadi pergunakan kesempatan yang ada untuk teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa di saat ini, berikan